Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Geografi Kebencanaan. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan mempelajari tentang bencana alam, yakni gempa bumi. Oke. Nah, kita akan mempelajari apa itu gempa bumi, faktor penyebab dan juga mitigasi dari bencana gempa bumi. Gempa bumi itu adalah sebuah kejadian alam yang dapat berdampak signifikan pada lingkungan dan masyarakat. Gempa bumi ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Secara sederhana, gempa bumi dapat menyebabkan getaran atau perguncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang sistematik energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Jadi gempa bumi itu banyak faktornya. Ketika kita berbicara tentang gempa bumi secara sederhana, itu adalah bumi yang bergoyang atau bumi yang bergetar. Nah, banyak faktor yang sudah saya sebutkan juga tadi, itu ada dari gempa tektonik ya, dari patahan, dan juga ada nanti gempa vulkanik dari letusan gunung berapi. Ada lagi yang namanya gempa bumi terban atau runtuhan, biasanya dari longsor atau dari bukit yang ambles, atau bisa jadi dari tambang yang ambles ya kan. Nah, itu terban namanya. Kemudian ada penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama itu adalah pergerakan lempeng. Berarti ini nanti masuknya kepada gempa bumi tektonik. Nah, gempa bumi yang banyak disebabkan pada pelapisan bumi itu memang pada pergerakan lempeng. Jadi lempeng-lempeng itu dia bisa patah, juga bisa ditumbuhkan. Nah, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang dapat membentuk kerak bumi. Lempeng-lempeng ini bergerak, bersentuhan, atau saling menjepit satu sama lain yang disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempeng-lempengan tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan juga translasional. Jadi dia terjadi karena adanya pergerakan atau aktivitas lempeng. Kalau misalkan dia diakibatkan oleh gejala pergerakan lempeng atau tektonik. Faktor yang kedua itu ada letusan gunung berapi. Berarti ini adalah sebuah faktor vulkanik. Jadi kalau gunung berapi berarti vulkanik, kalau lempeng itu berarti tektonik. Beberapa gempa bumi juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Nah, biasanya kalau misalkan gunung berapi aktif itu sedang erupsi, nah itu sebelum erupsi atau pasca erupsi atau pas erupsi itu akan terjadi getaran. Getaran itulah yang dinamakan dengan gempa vulkanik. Kemudian ada yang diakibatkan oleh bahan peledak. Nah, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir. Nah, sebenarnya ada banyak ya, bahan peledak itu adalah salah satu dari gempa terban yang dilakukan secara sengaja oleh manusia. Nah, bisa juga seperti gini, ada bangunan yang dirobohkan secara paksa karena bangunannya itu kan sudah tidak layak. Nah, itu akan dilakukanlah oleh peledak. Meledak, kemudian jatuh, dan bangunannya itu kan memiliki material yang berat-berat. Nah, daerah sekitarnya itu akan berguncang. Nah, itu yang dinamakan dengan gempa terban namanya. Atau longsor juga bisa. Seperti itu. Selanjutnya ada potensi gempa. Nah, jadi Indonesia itu sering sekali terjadi gempa. Dan kebanyakan memang bencana-bencana alam yang terjadi seperti tsunami itu juga di Indonesia itu diakibatkan oleh gempa. Dan juga gempa yang terjadi di Indonesia itu rata-rata memiliki magnitudo yang tidak kecil.
Padang sudah pernah gempa yang sangat dahsyat yang hampir meluluhlantahkan kota Padang. Di Palu juga pernah gempa sampai terjadilah tsunami. Kemudian ada lagi gempa di Aceh dan jadilah tsunami. Sebenarnya sudah sering terjadi gempa. Bahkan di Kabupaten Kerinci itu juga pernah gempa waktu tahun 95. Itu juga meluluhlantahkan daerah Kerinci waktu itu. Nah, jadi Ananda, gempa itu juga ada karakteristik gempa itu seperti apa? Nah, gempa itu biasanya terjadi dengan waktu yang sangat singkat. Jarang sekali dan hampir tidak pernah gempa itu sampai 1 jam. Gempa itu paling cuman ya 1 menit, 2 sampai 3 menit gitu. Dan lokasinya juga itu tertentu. Biasanya pusat gempanya itu di Mentawai. Nah, bisa sampai ke Padang atau bisa sampai ke Kerinci, tergantung berapa magnitudo, berapa skala liter gitu. Nah, yang selanjutnya ada berpotensi menimbulkan bencana. Apa itu maksudnya berpotensi menimbulkan bencana? Ya kan gempa itu udah bencana. Jadi bencana kan kemarin sudah kita bahas. Bencana itu adalah peristiwa yang akan mengakibatkan kerugian, korban jiwa, kerusakan harta benda. Nah, itulah bencana. Jadi ketika gempa akan menimbulkan bencana. Ya jelas ketika gempa yang sangat besar, tentu daerah-daerah yang di daerah pusat gempa itu akan mengalami kerusakan. Itu akan menimbulkan sebuah bencana. Kemudian ada berpotensi terulang lagi. Nah, biasanya ada gempa susulan. Gempa itu biasanya cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu dia bisa terus berulang. Dan itu tidak bisa dipastikan berapa kali gempa itu akan berulang. Belum dapat diprediksi. Sebenarnya gempa itu dia datang secara tiba-tiba. Namun kalau untuk yang susulan, biasanya dia sudah mulai terdeteksi oleh alat yang canggih, ya seismograf yang canggih gitu kan, untuk melihat bagaimana pergerakan lempeng bumi. Kemudian tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Ya, kalau misalkan untuk dicegah memang tidak bisa, tapi kalau misalnya meminimalisir, memitigasi itu bisa. Seperti contohnya di Jepang. Di Jepang itu kan bangunannya sudah menggunakan prinsip anti gempa. Kenapa dia melakukan itu? Karena daerah Jepang itu memang sering sekali terjadi gempa. Kemudian ada potensi gempa, ya, tanda-tanda terjadinya gempa bumi. Nah, ini perlu untuk Anda pahami nih. Sebelum gempa terjadi, biasanya akan muncul awan berbentuk seperti angin tornado dan atau pohon dan ranting. Awan tersebut muncul karena adanya gelombang elektromagnetik kekuatan hebat dari dasar bumi. Jadi ternyata walaupun daerah gempanya itu di daratan, ternyata gelombang elektromagnetik itu bisa membuat pertanda seperti awan-awan yang akan berkontraksi, dan ada pohon-pohon dan juga angin yang terbawa karena ada efek elektromagnetik gitu. Mitigasi bencana gempa bumi. Nah, jadi ketika bencana gempa bumi itu kita harus paham mitigasinya. Menurut Undang-Undang 24 tahun 2007, dia menyebutkan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik ataupun dengan penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman sebuah bencana. Tahap-tahap penanganan bencana, yaitu pada saat terjadi bencana, kemudian situasi tidak terjadi bencana, situasi terdapat potensi bencana, dan setelah atau saat terjadi bencana. Itu kita ada pemulihan, pencegahan, kesiapsiagaan, kemudian ada tanggap darurat. Nah, jadi ada tahap-tahapan penanganan bencana pada slide yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Setelah saya jelaskan, kita pelajari pada slide sebelumnya. Ada 4 tahapan, ya. Pertama mitigasi, kemudian adalah langkah dari mitigasi, ketiga adalah mitigasi adalah sebuah respons dari upaya yang bisa meminimalisirkan bahaya. Kemudian yang terakhir adalah pemulihan. Oke, jadi mitigasi ketika terjadinya gempa bumi
tentu ketika kita berada di gedung, kita harus mencari tempat atau mencari lokasi yang berjauhan dari gedung-gedung pohon-pohon. Artinya kita harus mencari tempat yang terbuka. Nah, ketika kita berada di gedung yang sangat tinggi dan kita tidak sempat untuk turun, maka carilah yang paling tinggi. Jadi kita langsung naik ke paling atas. Itu juga adalah sebuah mitigasi jika memang sudah tidak bisa banget keluar. Atau kita bisa sembunyi di bawah meja atau di dekat tiang, yang dimana tiang biasanya memiliki fondasi paling kuat, seperti itu. Nah, kemudian adalah langkah dari mitigasi adalah perencanaan. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Jadi kita mengacu pada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Seperti ini, misalkan di Padang dulu sebelum gempa besar itu akan dibangun, ya mungkin ada angan-angan dari gubernur untuk membangun kota Padang dengan gedung-gedung cakar. Nah, ternyata di Padang tidak cocok untuk dibangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, itulah langkah dari perencanaan mitigasi. Akhirnya diturunkan atau mungkin untuk fondasi dan juga cakar ayam atau ya, dalam konstruksi itu ada yang namanya fondasi, kemudian besi-besi yang ditancapkan itu mungkin itu dibesarkan gitu, agar dia lebih kuat terhadap bencana, atau mungkin sudah mengadaptasi arsitektur atau teknik sipil tentang bangunan anti gempa, bisa jadi. Nah, itu adalah bentuk dari perencanaan yang sudah terjadi dari pengalaman, kita bisa dari pengalaman. Selanjutnya mitigasi adalah respons. Nah, jadi tentu kita selalu merespons, ya, kita harus selalu menanggapi dari upaya untuk meminimalisirkan bencana atau dampaknya. Keempat adalah pemulihan. Ya, setelah terjadi bencana, jika memang itu bencananya menimbulkan kerusakan yang sangat besar, itu harus ada pemulihan. Dan itu harus segera mungkin. Kan tidak mungkin pengungsi akan berbulan-bulan di tenda pengungsian, itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, itu yang harus diantisipasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk bertanya jika ada yang kurang jelas langsung. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.